apa, pembukaan, khususnya untuk beberapa negara. Oh, apaan tuh? Nah, ada itu. Jadi ada pengantar dari salah satu stasiun televisi yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah tempat COVID terbesar, kayak gitu-gitu deh. Jadi Oh, justru itu, wah, kan kita tahu kalau netizen 62 ini nggak bisa digitu-gituin. harga dirinya terlalu tinggi ya, Iya, iya, langsung dihujat dan dihujat. mereka Itu minta apa? maaf. Dari kantor berita Jepang atau dari kantor berita mana tuh? Anak mana tuh yang ngomong gitu tuh? Harus baca lagi itu dari mana ya. Ntar Tapi pulangnya intinya lewat ada. mana dia? Nah, itu dia itu. Kita cegat aja udah. Dan tapi lucunya di sana minta maafnya pakai bahasa mereka. Kita nggak tahu. Oh. Atau itu minta Dikritik maaf lagi. beneran apa malah nambahin ya? Wow, betul. Dan untungnya nggak cuma Indonesia, jadi Ah, dihajar habis-habisan. oh. Gitu. Emang mulut itu mesti dijaga ya. Iya. Lidah tak bertulang katanya. Ya, tapi menarik juga lah. Artinya kalau melihat di masa COVID ada perhelatan olahraga besar, berarti punya nyali juga Yoi. menjalankan. Heeh. Tapi emang mau nggak mau sih harus maju kan. Life must go on. The show must go on. Ya kan? So masuk on. Masa gara-gara satu hal terus berhenti. Ntar dibilang, wah ini nggak ada semangat juangnya nih. Wes. Jadinya begitu kan. Dihakiminya begitu. Anyway, gue kemarin sempat lihat sih. Gue sempat lihat pembukaannya ya. Pembukaan Olimpiade Tokyo. Hmm. Menurut gue yang unik itu adalah pada waktu penyalaan lilin. Penyalaan lilin mah apaan ya? Di gereja, di Lain gue kelenteng. bingung juga. Penyalaan obor. Ya, ya, ya. Nah, jadi obor itu kan dibawa lari tuh sama sekian banyak orang lah, 9 orang atau berapa Ah, orang lah nggak ngerti. Udah gitu ah, dia nyerahin ke orang-orang yang berseragam beda gitu ya. Jadi dari yang baju putih ke yang baju abu-abu kalau atau baju hitam lah gitu. hmm. Nah, terus kelihatan lah mereka berpeluk-pelukan gitu. Gue dalam hati komentar ini jangan-jangan udah nggak COVID di situ ya. Enak bener gitu ya. Terus Mereka udah. yang menarik adalah kalau di kita biasanya kan di obornya itu di apa taruhin di satu sumbu yang biasanya ngerembet langsung nyala di sana. Nyala yang gede, Ya, betul. atau Jokowi kalau nggak salah waktu acara Asian Games dia pakai panah Pakai gitu panah. ya, cus. Gitu. Kalau ini nggak, jadi dia kayak lingkaran, kayak spiral begitu. Jadi Hmm. ada banyak mangkok-mangkok yang ada gagangnya, dinyalain, set, terus dia nyamber ke sebelahnya, terus muter, nyala semua gitu. Terus dia nguncup gitu, shoot ke atas. Jadi di atasnya apinya besar gitu. Ya menurut gue sih itu unik ya, keren lah. Menariknya. Hmm. Memang kan kalau setiap pembukaan itu pasti ada membandingkan gitu kan sama yang sebelumnya gitu. Ya. Wah perhelatan ini yang paling megah di antara semua ya gitu. Selalu lah standar gitu kan. Tapi kayak kali ini kayaknya enggak deh. Mungkin fokusnya udah nggak ke situ. Nah, Orang mungkin juga ya karena kondisi juga. hmm, Jadi ya kita lihatnya itu harap juga maklum. harap maklum. Olimpiade versi harap maklum. Tapi paling tidak kan ya perjalanan panjang para olahragawan kita yang dibawa ke sana pun mereka harus menjalani banyak hal khususnya Hmm. untuk menjaga supaya tidak menyebarkan dan terkena COVID tentunya. Dan tetap berprestasi. Dan itu. Ya, tujuannya kan itu toh. Hmm. Nah, anyway, yang yang hari ini masih seru nih di grup alumni sekolah gue lah gitu, setidaknya ya.
wih ini yuk nobar gitu kan, nonton bareng pertandingan badminton misalnya gitu. Ya seru juga sih, meskipun gue belum ikut gitu ya. Ya someday lah gue ikut lah, mungkin di finalnya nanti gue ikut. Kalau sekarang kan masih perempat final atau per 16 gitu ya. Ya, Ya masih panjang lah masih prosesnya. tar dulu lah. Emas juga baru di Indonesia baru dapat dari cabang angkat Angkat berat. angkat besi, ya. Itu udah lumayan tua tuh. Eko Yuli itu kan. Iya, betul. Oh itu udah 32 tahun kalau nggak salah umurnya deh. Gue bilang, wah ini hebat sih. Kalau misalnya olahraganya yang ya apa sih, kan ada juga tuh olahraga bridge gitu ya. Itu kan Hmm, sampai tua-tua juga orang masih ikut gitu kan. betul. Tapi kalau kelincahan atau kekuatan itu berat sih memang. Dan ya hebat lah. Nah Ini kan, soal, gimana? hmm, enggak, ini kan pelaksanaannya dari tanggal 23 Juli ya Mm-mm. sampai Agustus. Jadi ini kalau kita bicara Agustus berarti Agustus tanggal 8 kalau nggak salah Selesainya informasi. ya, oke. Itu banyak-banyakan medali kan nantinya kan. Hmm. Nggak nyampe tanggal 17 ya? Wus, Ah, panjang banget kalau bro. sampai tanggal 17 kan, wih, kalau yang dapat medali emas orang Indonesia tanggal 17, wih, keren, top banget gitu ya. Ya, Mempersembahkan untuk negara, wih, lebih betul betul. lebih berkesan lah gitu. Lebih berkesan. Mungkin ada tambahan satu cabang olahraga baru mungkin Apa tuh? nanti bisa. Panjat pinang. Di atasnya medali-medalinya gitu ya. Apa tetap ada sepeda, TV? Ya, ini kita belum tahu juga nanti Belum, apa. ya. Itu berat tuh. Apalagi sambil disiramin air sama Pak RT kan semprot sret. Udah mau nyampe jatuh lagi. Gue rasa nggak usah pakai cheerleader bro kalau olahraga itu ya. Itu udah Orang otomatis seru semua. otomatis udah seru semua. Tinggal Nggak ada keseruan selain ya acara 17 Agustusan. sama acara makan kerupuk ya. Lomba makan Iya. kerupuk ya. Wah, yang makan kerupuknya belum Yang mateng makan siapa? itu baru juara tuh. Ya, ya, Kerupuknya ya, kerupuk ya. mentah tuh. Nah, gue kirain lu serius. Misalnya ada cabang olahraga yang baru dipertandingkan, misalnya silat. Oh, Silat udah lama ya? silat udah lama. Atau Yong Mudo misalnya. Itu kan apa yang olahraga yang bajunya ijo-ijo tuh dari Korea, bela diri. Atau apalagi karena kalau nggak salah ada deh, Bro. Tiap-tiap Olimpiade setahu gue ada cabang Tambah olahraga ada tuh eksibisi. Apa sih? exhibition. Exhibition ya. Oh. Ya. Artinya dipertontonkan dulu, nanti someday itu akan masuk ke dalam cabang olahraganya Olimpiade Oh, atau Asian Games atau SEA Games gitu. e-sport. E-sport itu kalau nggak salah waktu itu pernah Gua nggak jadi tahu. perbincangan. Untuk masuk ke Olimpiade. Iya, Hmm. sebenarnya. Kalau nggak salah tahun lalu udah mulai digembar-gemborkan ya. Mungkin salah gue. Gue ya sebagai orang tua ya, kalau ngelihat sekarang ada e-sport tuh jadinya gimana gitu dalam hati gue berteriak. Dulu dimarahin nggak boleh main game. Iya, sekarang malah dilombakan. Makanya ada yang atlet e-sport kaya raya lagi. Aduh. Oh, betul, betul. Dan podcast podcast kita kalah sama mereka, bro. Oh. Mereka dengan hanya screen capture dari perlombaan, mereka udah bisa. Ribuan orang yang nonton nih. Iya. Kita cuma jutaan Eh, orang. oh iya, belum. Sabar, bro. Sabar. Yang perlu sabar kitanya apa penontonnya? Emang membangun sesuatu tuh nggak gampang, ya gak? Termasuk atlet-atlet juga gua rasa begitu kan. Kayak Ya, kita nih memulai podcast di usia udah usia tua. emas, ya usia emas.
usia tua gitu kan. Nah, kalau atlet Nah, kan belajarnya dari usia berapa tahun tuh? 6 tahun, 7 tahun gitu kali ya. udah digembleng lah Udah mereka. digembleng, udah ditamplek, udah Iya. ditampol sama bapaknya kalau nggak latihan gitu kan. Betul, betul. Kejar-kejar. Ya, Ya, emang itu sih. Kalau kita melihat mereka, wah aduh, kayaknya enak bener gitu ya. Kalau mereka melihat kita mungkin, lu ngebacot doang berharap ribuan orang yang nonton gitu. kita itu sebenarnya bukan ngebaca, bro. Gimana gimana? Ya Berteori. kita memang berteori doang. Ini pertama memang karena PPKM, Hmm. COVID, kan awalnya gitu-gitu kan. Mm-mm. Ya kalau misalkan udah rutin aktivitas benar-benar, wah biasanya kita capek. Karena Eh, itu, lu tahu gak podcast-podcast yang sekarang trendingnya itu sekarang hmm, banyak diisi oleh TV personalities. Artinya orang-orang betul. TV, orang-orang radio masuk ke media publik seperti podcast, seperti YouTube. Hmm. Nah, gue Dan lihat eh buat mereka mungkin lebih gampang ya karena mereka udah terlatih ngomong, tampil depan kamera segala macam gitu ya. Tapi hmm, sebetulnya di satu sisi gue ngelihat kayaknya kok nggak adil ya. Ini adalah media publik buat orang-orang yang nggak mampu masuk TV harusnya dong. Iya gak? YouTube, podcast, Spotify segala macam kan buat betul. orang-orang awam lah. Kalau lu udah artis-artis ya ngapain lah masuk ke situ, lu di TV aja gitu. Ini pendapat gue pribadi ya, opini ya. Ya, ya. Tapi kenyataannya sih memang banyak yang sukses di dunia podcast. Kemudian mereka membuat agensi bahkan gitu ya kayak Podcast Mas tuh. Mereka kan punya Podcast Mas Asia Network kalau nggak salah. Nah itu mengumpulkan stasiun-stasiun podcast kecil untuk mereka bantu kembangkan gitu. Ya Ya, mungkin ya nanti bagi ini hasil atau apa ya nggak ngerti lah. Kita belum diundang soalnya. Mungkin someday kita diundang. nanti ada sponsor, tenang aja. Ah, ya ya. Tapi So, memang menarik, bro. Artinya gini, ya kalau mereka dulunya sudah punya medianya gitu kan. hmm, Terus ketika YouTube memberi kesempatan untuk kita bisa upload video, dimanfaatkan sama hmm, orang-orang yang kemudian jangan salah sekarang industri mereka pun sekarang industri broadcasting pun sekarang ngambilnya dari konten-konten YouTube kan, iya jangan bener. salah Yang itu ya ya, kan, yang apa? Yang cuplikan-cuplikan itu ya, yang lucu-lucu cuplikan-cuplikan karena gitu. memang nggak semua kan semuanya kalau industrial yang industrial betul-betul kan mereka tertata gitu ya mau bikin Hmm, acara tertata. Kalau YouTube kan ya udah ya kayak kita gini ya tanpa skrip, tanpa tanpa apa ya, skrip guidance. tanpa tujuan yang jelas. Soalnya kan kita itu kan mengambil alih banyak sekali profesi di TV Ya, kan. Misalnya ada sutradaranya, ada dia apa namanya, floor produsernya. director, Ini ada bagian-bagian kameramennya, ya kita kita apa juga. Ada ini soundman-nya, ya kita kita juga. lighting Gitu. ini bingung-bingung lighting gitu kan udah kasih Ini dengan adanya warna-warni di belakang, Bro Adio juga, wah itu kan udah buat kita udah wow gitu ya. Buat orang TV, apaan tuh? Gitu doang. iya. Eh, Mereka punya studio yang spesial. Kalau kita enggak lah ya ruangan 1 kali 2 juga bisa. jadi, Ya, aduh, ya itu bedanya. mi- Tapi itu semuanya balik lagi bro. Ya ah, kembali lagi ke olahraga bro. yeah. Tapi ada bagian yang mungkin nggak bisa nggak bisa kita hilangkan kalau modelannya kayak Olimpiade gitu. Hmm. Karena yang harus dilakukan tetap ketemu lawan ya. Mm-mm. Jadi kalau bisa pertandingan pakai Zoom gitu main pingpong di sono main bulu tangkis di sono sama di sini nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tetap mungkin ya artinya memang real bukan e-sport kan kalau memang sport ya benar-benar olahraga yang
harus ketemu lawan, Hmm. lari harus lari, Hmm. di lapangan harus ketemu di lapangan, kayak gitu. Ada unsur kompetisinya begitu, maksud lo? Oh, kompetisi masih tetap bisa dilakukan secara online, ya Hmm. kan? Tetapi, pertandingan fisik itu jauh bertemu dan disaksikan itu nggak mungkin bisa digantikan. Ya Benar. kayak ya kita bicara badminton lah tadi, nggak mungkin kan, harus memang ketemu fisik. Artinya dua-dua lawan harus ada di satu tempat. Hmm. Tapi kalau misalkan nanti diubah modelannya kayak FIFA-nya games, yang game, berarti Hmm. kan baliknya lagi ke e-sport kan, Iya. model e-sport seperti itu. Nah itu kan tidak lagi melibatkan banyak orang, cuma satu orang mengendalikan 11 orang atau 12 orang kan gitu. Hmm. Ya ini bedanya di sana. Gue merhatiin ini pada waktu NBA waktu itu kan udah ada pertandingan-pertandingan tuh Hmm. di tengah-tengah pandemi kemarin masih rame itu ya. Nah itu mereka kan menjaga sekali yang bertanding, official segala macem. Memang udah bebas COVID gitu ya. Tapi nggak ada penonton. Ya. Jadinya apa ya? Aduh, garing gitu. Jadi nggak ada energi pemain ekstranya. Kalau sepak bola tuh pemain ke-12 gitu ya. Kalau Ya. basket ya pemain ke-6-nya lah gitu. Nggak ada energi itu gitu kan. Nggak ada yang pada waktu mau free throw, ada yang mengacaukan konsentrasi begitu kan. Nggak ada. Ya semuanya pure olahraga aja, nggak ada unsur faktor X-nya gitu. Jadinya kurang seru sih. Ya. Kalau di Olimpiade Tokyo setahu gue ada penontonnya. Cuman nggak tahu apakah full ataukah 50% atau 25% gue nggak tahu. Gitu. Tapi Tapi mungkin dengan kalau Heeh, kemarin yang sepak bola ya, heeh, yang sebelum Olimpiade ini kan Euro Euro kan, sebenarnya Euro pun masih banyak penonton juga kan. banyak dan Ya, juga banyak yang karena ketularan juga nah di luar. ending-nya setelah itu. Tapi intinya mungkin karena kita memang harusnya ya makhluk sosial mesti ketemu kan. Iya, betul. Membangun euforia itu kan sesuatu yang menyenangkan sebenarnya. Iya. Kita kalau ngobrol berdua pun sebetulnya kalau bisa ketemu langsung lebih enak ya, lebih nyaman ya gak? Enak, enak. Energinya, tektokannya kayak tadi misalnya lo udah mau ngomong satu, gue ngomong juga, ya jadinya kan ada delay kan. Kalau Betul. misalnya ketemu langsung kan pasti nggak sepersekian detiknya itu gue udah tahu lo mau ngomong, gue nahan nih Ya, betul. gitu. Karena ini kan teknologi tergantung jaringan. Iya, kalau jaringannya baik-baik saja ya syukur, kalau enggak ya harap maklum. Sekali lagi harap maklum. Kemarin gue ngikut salah satu webinar. Hmm. Saya terinspirasi juga dari apa yang gue ikutin kemarin. Artinya gini, terkadang kita melihatnya sekarang itu semuanya kan online gitu ya. Hmm. Tapi kita kadang lupa bahwa sebenarnya ada yang lebih esensi dari semua yang kita siapin itu adalah segala sesuatunya itu harus dilakukan secara offline. Hmm. Harusnya ya. Misalkan ya kayak tadi kita bicara olahraga. Mungkin mungkin nanti gitu ya. Pertandingan itu kalau itu intinya hanya pertandingan otak, mata, dan tangan, Hmm. ya kita lakukan secara model elektronik, olahraga elektronik gitu ya. Hmm. Tetapi ketika kita mencari kesehatan tubuh, ya orang orang kan bilang untuk sehat harus olahraga. Dan Hmm. salah satunya di dalam olahraga itu ada fasilitas untuk dipertandingkan kan. Jadi mau nggak mau, kalau kita mau berpikirnya tetap tetap memiliki badan yang sehat, karena itu triggernya gimana sih gue jadi atlet yang kuat, mau nggak Hmm. mau
fisik harus dijaga kuat gitu. Nah, Iya. kemarin di webinar juga dibilang begitu. Terkadang kita udah terlalu sekarang itu udah di-drill semuanya ke elektronik semua gitu. Iya. Dagang elektronik. Padahal sebenarnya andai kata kemarin dia bilang kalau tiba-tiba listrik aja mati, tenaga listrik dalam 1 hari mati, misalkan, apa yang akan kita lakukan kalau sehari? Kalau misalkan 2 hari, 3 hari, seminggu gitu, nggak ada elektrikal, internet pasti mati. Sebagai orang yang tinggal di daerah tropis dan di dekat, ya kan? Kita kan di tropis nih. Kalau nggak ada AC, ya udahlah, ada kipas. Tapi kalau tidak ada kipas juga, masa kita sepanjang hari kipas-kipas begini? Nggak Makanya, mungkin. Jangankan ngomong sinyal, dinginnya dulu badan gitu loh. Itu, aduh, nggak terbayangkan lah. ya, ya, Kalau gue sih itu sih. Kalau orang ya mungkin, itu. wah nggak bisa ngecas handphone. Ah udahlah, handphone. Lupakan handphone gitu kan. Sehari nggak ngecas aja kita udah pasti kehilangan handphone gitu loh. Betul. Tapi ya itulah. Gue sih pasti kepikiran panasnya. Ya mungkin dalam 2-3 hari mungkin akan beradaptasi gitu ya. Misalnya dengan aduh kepanas nih mandi bentar-bentar mandi 5 kali misalnya sehari. Kan lama-lama ya bisa normal lagi menjadi 2 kali sehari gitu ya. Tapi Mending, oh, sorry bro, hmm, mending bisa mandi bro. Kalau listrik mati, pompa pompa air juga nggak mati. jalan. Aduh, iya sih. Terus Ya, masak juga nggak bisa rice cooker. makanya itu Balik banyak lagi ke hal-hal yang kompor. Iya, ke kompor banyak atau hal ke yang kayu bakar. wah kalau kayu bakar udah kayaknya mau bakar apa lagi kita. Nah, tapi itu ya memang ada film yang menceritakan itu tuh. Ceritanya adalah suatu hari eh diluncurkanlah teknologi apa begitu sehingga seluruh dunia tidak ada bisa nyala tuh peralatan elektronik. Wah, itu gue lupa tuh filmnya apa ya. Tapi itu mewakili yang lagi kita bahas tuh. Iya, Begitu kacaunya itu. karena ketergantungan kita untuk hal-hal yang demikian. Hmm. Balik lagi ke olahraga dulu nih bro. Hmm. Kita jadi rajin olahraga pastilah. Ngapain lagi nih? Yuk, yuk main bola yuk. Main bola. Pada akhirnya begitu. Iya. Tetapi memang sebenarnya gini, ada satu sisi kemarin kondisi yang kita alami, pandemi yang alami itu sebenarnya orang-orang itu udah mulai aware untuk olahraga, ya kan? Yes. Paling tidak jalan, paling tidak naik sepeda. Sepeda, gila banget. Sepeda. Gila banget itu. Itu nggak akan pernah tercapai ketika nggak pandemi. Betul. Karena orang nggak ada sempat waktu, nggak ada waktu gitu. Tapi karena pandemi justru ada kesempatan untuk berolahraga. Dan Tapi karena itu bisa menjadi status sosial, ditarik ke status sosial, itu menjadi sesuatu yang menarik. Ya kan? Sebelum pandemi ini kita mana tahu lah sepeda yang mahal itu apa namanya? Brompton. Brompton, Ya, ya, gue sih nggak tahu banyak. ya. Gue nggak tahu yang lainnya. Cuman buat gue sih, ya itu baru terkenalnya pada waktu orang-orang main sepeda di masa pandemi gitu. Yang Ya, ya. mana lucu juga sebetulnya gitu kan. Dulu-dulu ke Indomaret naik sepeda, cet 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 cet, cet, taruh aja sepedanya, masuk beli minum lah, beli permen lah gitu kan. Sekarang berdua Harus dibawa. lu jaga ya di luar ya, pegangin. Takut hilang bro 50 juta. Iya, betul. Ya, itulah. Konyol. Itu ya. Ada satu sisi di mana pada akhirnya orang memperhatikan kondisi kondisi fisiknya sekaligus magic, gitu kan? Ya, ya ada kebutuhan itu soalnya sih. Ya, Sama kayak zaman dulu lah sebelum pandemi juga sebetulnya sama. Olahraga dan mejeng itu tidak terlalu jauh sebetulnya. Gua nggak tahu lu ngalamin gak ya lari di Senayan misalnya. hmm. Gue dulu sih ngalamin
meskipun nggak lama lah gitu ya, setahun 2 tahun gitu ya. Lari di Senayan, larinya seputaran 2 putaran, udah gitu nongkrong, milih-milih lagu, CD kompilasi itu kan, CD audio tuh. Iya, iya, Terus iya. makan apa, jajan di situ kan. Ya, nongkrong Banyak kan juga. jajannya daripada olahraganya. Iya, banyak cuci matanya daripada cuci Iya, cuci keringetnya. iya, iya. Tuh. Kan dari basket juga ya, gue inget ya. Sepatu itu sangat-sangat menjadi status sosial. Misalnya dulu pas SMA udah boleh pakai sepatu bebas ya dulu karena gue SD SMP itu kan sepatunya mesti seragam gitu sampai ke sepatu sampai ke kaos kaki gitu. Gitu SMA bebas, wih ada yang hitam biasa, tetap sederhana, ada yang mulai berwarna-warni, ada yang bermahal sekali gitu kan, harganya mahal sekali gitu. Ya status sosial sih. Iya, iya. Apa sih Ya, orang-orang pada kepengen status sosialnya tinggi? Kenapa bro? Di IG juga kan isinya pamer lah istilahnya. Kita bisa ngomong begitu ya. dan konten-konten YouTube sekarang banyak juga yang mengekspos Hmm. mengenai Berapa harga outfit lo? ya gitu. Kaos dikasih, celana dikasih, gratis, nol. Siapa juga yang Yes. inget-inget harga baju sih gue nggak ngerti dah. Iya sih. Gue nggak pernah tahu harga baju gue berapa. Dan ya mungkin buat mereka, gue nggak tahu sih kalau mau komen yang kayak gitu sih agak susah Kacamata juga. lo aja, ingat harganya. Lupa juga ya berapa ya. Jangan-jangan fasilitas kantor tuh makanya lupa. Wah, beli beli pakai voucher. Oh beli voucher. Voucher itu Giant bukan? Bukan. Aduh. Ya. Balik lagi ke Olimpiade. Hmm. Kita itu yang terakhir gue lihat ya, kita itu kan lagi berjuang nih di badminton yang gue bilang tadi ya di grup alumni sekolah gue itu kan rame. Nah, gue mau menyoroti bahwa badminton itu adalah cabang olahraga yang sangat-sangat kuat Indonesia ya. Dan juga kita punya tradisi oke banget lah di badminton ya. Sejak All England zamannya Rudi Hartono dan sampai ke 90-an itu ada Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti yang mengawinkan emas single putra dan single putri. Ya, itu Dan emas mereka buat kawin juga. Indonesia. Dan akhirnya mereka kawin juga. Harus Dan gitu ya. sekarang jualan raket juga. Oh iya iya iya. Ya, Ya emang bisnis emang bisnisnya di gitu bawah. kan. Seputar itulah masih. Kalau habis itu bisnisnya jual nasi liwet ya agak jauh sih sebetulnya. Ya, Nah, itu badminton itu punya tradisi bagus tuh Indonesia tuh. Tapi sebetulnya cabang olahraga pertama yang Indonesia dapat itu apa ya? Lo inget gak? Yo, trivia nih, trivia. Gua nggak buka Google ya, gua nggak buka Google. pertama kali di Olimpiade Indonesia. Yes. Oh, kalau gua olahraga. Nih, lo cek di Google. Pertama kali itu adalah dari cabang panahan. Cabang Oh, panahan yang ada filmnya. Ada tuh filmnya tuh. Kemarin gue, bukan kemarin sih, udah lama ya. Gue nonton tuh. medali Eh, emas itu. Nggak, medali perak kalau nggak salah. Oh, Dibilangnya Sri Kandi Indonesia gitu-gitulah pada waktu itu ya pemberitaannya ya. Ya pada waktu kita masih muda yes. gitu. Tapi ya menarik sih Indonesia itu di panahan itu bagus prestasinya. Sampai sekarang sih gue lihat masih dapat lah ya. Perunggu, perak masih dapat. Hmm. Kenapa ya? Apakah karena kita ini punya tradisi panahan yang tradisional mungkin ya? Jepang juga kan punya. Jepang ada Hampir semua tradisional. negara lah.
negara Semua negara ada ya. khususnya nggak? Iya, Iya, iya. hampir semua negara. Karena itu sih ya berburu ya. Iya, Kita ini kan karena bawaan. manusia berburu. Nggak berburu nggak makan. Iya. Dan kalaupun tidak pun, ya karena bawaan manusia kan, menembak hati itu kan harus pakai panah. Es. Iya, iya, iya. Mesti tepat tuh ya. Jadi gue lagi nyari medali emas pertama kali Oh itu bukan gimana. medali emas, medali pertama Indonesia. Enggak, gue pengen tahu medali Oh emas medali pertama emas. kali. Badminton, setahu gue. Gua pengen tahu ya. Setahu gue badminton. Bener, Belum tahu, belum belum dapet. dapat. Salah Sepertinya Google-nya apa salah yang nyari sih salah nyari. Keywordnya salah. keywordnya. Nah, mudah-mudahan kita dapat emas juga ya di Olimpiade Tokyo. Ya, Kan udah moga-moga dapat perak, udah dapat perunggu. Perak kemarin kayak perunggu. kalau nggak salah yang ada angkat besi itu kan perak ya yang Eko Nah, Yuli. Terus ada satu lagi tuh yang perempuan yang dia dapat perunggu, terus orang dari atlet Cina yang dapat emas ketahuan doping. oh iya betul, betul. Ah, jadi Ini akan kita naik. baru dapat 1 silver Mm-mm, sama perak ya, 2 perak. 2 perak. Perak. 2 perak itu apa ya? Kan dia dapat Angkat dua berat perak. kalau nggak salah, angkat besi. Angkat besi atau angkat berat sih? Nggak ngerti dah. Angkat besi. Angkat berat ya. Eh, ngomong-ngomong nih gue mau kita membahas satu topik yang bukan topik ya, satu aspek yang menarik dari olahraga. Olahraga pertandingan itu kan sebetulnya ujung dari hasil dari latihan-latihan, hasil dari persiapan lah. Gue nggak bilang latihan ya, karena latihan itu adalah salah satu persiapan doang nih. Menurut lu apa-apa aja yang dipersiapkan untuk mencapai prestasi tertinggi? Latihan pasti ya kan. Kita udah ngomongin tuh dari umur berapa, umur 6 tahun atau 5 tahun gitu kan. Apalagi Mental. mental. Gue nggak tahu ya di tim olahraga itu apakah tugasnya pelatih, coach atau ada misalnya nih Indonesia kan punya tim olahraga banyak cabang olahraga. Kalau gue jadi koninya nih, gue datengin tuh Tung Desem Waringin lah, Bong Chandra lah, siapa motivator-motivator ya. Lo pompa tuh semangatnya mereka gitu. Kalau gue nggak tahu mereka lakukan atau enggak ya. Gimana bro? Setuju gak bro? Emang dilakukan kan? Emang dilakukan ya? Oh berarti Iya, udah kan sefrekuensi ya. si siapa itu yang ada salah satu motivator yang khusus untuk di olahraga. Karena memang mental kadang-kadang kan nggak dilatih tuh. Mental Mm-mm. itu maksudnya bukan seperti latihan fisik kan. Jadi harus dilatih secara tersendiri. Hmm. Nah, kebetulan kalau nggak salah mereka dilatih. Karena itu bagian bagaimana menghadapi tekanan ya. Iya. Soalnya Bukan karena capek doang. pada Bukan waktu karena latihan kayaknya wah nembak atau nge-shoot set pret masuk terus. Begitu lawannya kelihatan gede-gede sangar-sangar leset terus ya, langsung. betul. Mental Karena faktor penting ya. betul mental. Saya rasa itu pasti diajarin lah mereka. Kadang kan Terus kadang uh, apa apa ya itu apa masuk mental apa enggak ya ketika kita udah mencapai posisi tertentu uh, terus apa lempem berbesar hati atau itu tuh apakah apa masuk iya mental ya masuk lah masuk orang mental ya. gue ngeliat gini ya sering kali nih tim bola Indonesia lah Hmm. berprestasi misalnya yang U16 saja U8 U berapa ya U19 kalau nggak salah berprestasi masuklah ke koran ke berita-berita gitu kan wah ini mereka berprestasi gini tinggal satu langkah lagi di final melempem lempem Ya, ya. karena apa ya nggak tahu apakah udah dipuji
ataukah gua nggak ngerti deh. Ya Tiba-tiba bisa begitu jadi. aja. Heeh. Ya itu memang Ya itu mungkin kadang ya yang dibilang mental juara itu ya. betul. Mm-mm. Oleh mental juara itu kadang memang harus ada harus dilatih juga kan. Mm-mm. Siapa tahu ketika kan biasanya kalau jadi pemenang terkadang setelahnya dia akan dibanjiri oleh banyak hal, oleh Iya. uang, jadi artis, jadi model iklan. Atau malah Akhir, dia nggak di situ hari itu, tidak present pada saat pertandingan itu. Dia mikirnya, wah kalau gue menang gue jadi bintang iklan. Oh kalau gue menang gue hmm, dapat bonus sekian miliar gitu ya. hmm, hmm. Malah pas di situnya dia nggak berjuang maksimal, ya nggak dapat itu semua. Ya, kadang terlalu jauh mikirinya, nggak mikirinya persiapan saat itu malah Hmm, bisa ngancurin juga kan. hmm, Tapi nggak tahu sih kalau secara teknisnya seperti apa mereka digembleng hmm. untuk maju sampai ke sana. Gua rasa Tapi tiap-tiap pasti orang itu punya soft spot apa ya istilahnya ya, punya titik untuk memacu dia itu beda-beda. Kayak misalnya ada orang yang apa ya, seumur hidupnya kekurangan misalnya ya. Mungkin harta itu menjadi bonus, itu menjadi sesuatu yang memotivasi dia gitu ya. ya, Kan harta tahta wanita kan, harta atau tahta, wow gue ntar terkenal segala macem gitu ya. Tapi ya memang ya. tetap harus fokus pada waktu dia melakukannya itu, melakukan pertandingan itu sih. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan mereka masuk pada level mereka dikirim sebagai perwakilan di cabang olahraga di level lebih tinggi itu sebenarnya udah prestasi tersendiri ya. Betul. Karena yang dia bawa itu kan sebenarnya bukan lagi pribadi dia, Hmm. tapi negara. Kalau misalkan Olimpiade kan berarti yang dibawa itu adalah di pundak dia itu adalah negara bukan Hmm. pribadi. Bukan Nah namanya dia dari lagi gitu ya. bukan nama. Kalaupun dia berhasil di sana, itu kan ya bagian dari bagaimana dia sudah memberikan uh, upayanya dia bagi negara Hmm. dan bonus itu adalah bagian penghargaan lah. Selain penghargaan dia jadi juara di Olimpiade itu sendiri, tapi nama dia mengharumkan negara. Itulah yang makanya negara memberi fasilitas. Hmm. Ya itu Fasilitas lebih lah. cocok untuk yang memang apa ya, mempunyai kesadaran nasionalismenya tinggi ya. Ada juga kan yang mungkin cuek lah, yang penting gue gitu. Ya itu kalau dia Ya. dikomporinnya melalui eh, aspek negara nggak cocok gitu, nggak kena buat dirinya gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang orang tua misalnya, itu yang kena banget di dia. Kamu harus membayangkan orang tuamu sudah susah payah mendidik kamu, membesarkan kamu, melatih kamu, menemani setiap kali segala macam segala macam. Ingat itu dalam apa namanya pertandingan misalnya gitu kan. Oh itu yang membuat dia semangat. Ya mungkin ada yang kayak gitu kan. Tapi bro, lu jangan salah bro. Hmm, Di level anak didik sekolah, hmm, sekarang, ini contoh ya, contoh kemarin anak gua kan mau masuk SMA. hmm. Oh, sekarang ini kan kalau di DKI itu kan salah satunya bicaranya tentang zonasi, Oke. ya kan, zonasi kemudian nilai. Tetapi sekarang ada poin-poin lain yang digunakan sebagai parameter mereka bisa masuk ke negeri. Hmm, Salah satunya adalah mereka punya penghargaan di maksudnya bukan bukan secara angka sekolah belajarnya, tapi hmm, penghargaan dari olahraga, dari kegiatan di luar sosial kayak gitu, yang levelannya bukan lagi levelan
RT RW enggak, tapi Hmm. lebih ke level yang diakui lebih luas. Misalkan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat Provinsi. provinsi. Hmm. Itu mereka udah dapat privilege langsung masuk. Oh, jadi kayak semacam masuk CV-nya mereka lah ya, Iya, gitu saya ya. nggak tahu apakah itu bagian harus memberi motivasi buat dia untuk meraih ke sana. Hmm. Karena ya sekarang kan anehnya gini, ya bukan aneh ya, Hmm. mungkin ya karena gue sebagai orang tua kadang melihatnya sebagai keanehan. Dulu kita menganggap bahwa prestasi itu sebagai ukuran seorang anak bisa masuk ke sekolahan, ya kan? Hmm. Pilihan sekolahan pilihan, ya karena kalau gue pinter, gue bisa masuk ke sana. Tapi Hmm. sekarang udah nggak lagi. Sekarang justru angka itu ada bagiannya, prosentasenya ada, tetapi ada bagian-bagian lain yang dinilai lebih juga. Hmm. Itu seperti tadi itu prestasi di bidang olahraga Ini masuk yang SMA ya ngomong-ngomong ya. ya masuk SMA. Kalau masuk Tapi kayak kampus universitas kan udah lama ya. udah lama. Beasiswa prestasi misalnya. Prestasi olahraga maksudnya bukan akademik ya. Akademik ada jalurnya sendiri pasti nilainya bagus segala macam. Ada yang prestasi di olahraga basket lah, bola lah. Ada yang di bidang-bidang lain ya, misalnya tim debat atau apa gitu ya. Tapi dari parameter yang pengukurannya, kalau yang di SMA ini malah nggak tahu ya kalau nanti di kampus ya untuk tahun ini atau tahun depan. Parameternya itu sudah memang tidak lagi sama seperti parameter dulu. Hmm. Jadi memang akademi, terus ya itu tadi, organisasi pun kalau misalkan pernah berorganisasi OSIS itu punya nilai tersendiri, apalagi organisasi di luar itu ya. Ya Hmm. saya nggak tahu apakah SMA, anak-anak SMP sudah ngikutin organisasi politik kan enggak Ya juga nggak kan. bisa kalau SMP mah. Belum. Ya Siapa tapi tahu angkatan muda SMP buat politik apa. ya nyoblos aja belum bro. Oh udah Kalau berpolitik. takutnya gini bro, pas pemilu dia umurnya pas coblosan. Oh gitu. 2024 misalnya ya. Sekarang 14 tahun, kesana 17. Oh iya bisa juga. SMP kan 14 tahun. Jadi juk Aduh, aja. segala macam dipolitisir. Ini sekali anak SMP ikut-ikutan politik lagi. Gawat. Kalau Olimpiade dipolitisir gak ya? Aduh, Nah, gua nggak tahu sih. Mudah-mudahan kalau sih enggak ya. justru baru baca tadi Heeh. bukan masalah di olahraga ini, agak sedikit politisirnya itu bukan di olahraga, tapi justru pengiriman apa itu kalau kalau kita yang mau paskibraka itu. Oh iya iya. Nah, itu kan dipilih dari seluruh provinsi di Indonesia untuk Menjadi tim pengibaran itunya. bendera di 17 setengah negara gitu ya. Nah, itu ada ya ini baru baca di Twitter tadi siang Hmm. ada yang seperti itu, ada kejadian di mana ternyata kontingen yang harusnya dikirim itu gagal dikirim Karena gara-gara tes PCR-nya positif. dikatakan positif. Tetapi ketika pulang di tes PCR negatif. Ya, kayak gitu. Ini itu tadi ngomongin kalau hal kayak gitu berarti ada hal-hal lain. Yo, terlalu berat topik kita udah dibahas di sini. Semoga bisulan 7 turunan tuh orang yang bikin-bikin kayak gitu. Aduh, ada-ada aja. Ini bukan di Indonesia. Gue mau ngomongin olahraga yang dipolitisir. Gue tadi lihat juga di Twitter ada eh, atlet Filipina, atlet pertama Filipina yang mendapatkan emas, gitu kan? Nah, ini judulnya begitu, atlet pertama Filipina yang mendapatkan emas. Lalu
adalah poster-poster dibuat gitu kan, selamat ya kira-kira gitu ya, selamat mendapatkan emas dari gubernur siapa, dari wali Eh, kota siapa gitu, orang-orang Filipina. hmm. Ya kan istilahnya ya lu numpang nama doang gitu, sebetulnya lu mau promosi tapi lu ngetek ke prestasinya orang Oh, gitu kan. ya, 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 ya. Ya, Bisa juga menyedihkan sih gitu ya. saudara Ya, ya, kita se-Asia Tenggara. ya, Kayaknya Indonesia juga bakalan gitu deh. ya. Jangan sampai. Cara, ya kan beritanya lagi viral, ya nebeng viral dong. Iya. Nanti kalau misalnya ada apa namanya, misalnya Gideon Sukamulyo gitu kan, si Minions tuh menang dapat emas. Yodcast mengucapkan selamat gitu ya, kita yang bikin. Yodcast mengucapkan selamat kepada The Minions Iya, betul. mempersembahkan Itu kan emas. kita iklanin lah di Kita Google. iklanin. Facebook ads lah, Instagram ads. Ya, sekarang ya bisa semua bisa kita lakukan. Nah, ya. Menarik, 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 menarik. Tapi yang penting sih ada dulu yang dapat emas, ya kan? Pompa semangatnya bangsa kita. Pompa semangat. Ntar semangatnya buat apa ya? Buat ngalahin COVID aja lah, nggak usah ngalahin Ya, negara lain. Yang penting kita bisa pulih gitu kan, lebih nurut dengan aturan segala macam. betul. Ini kan malah soalnya kita udah mulai dicap negara yang paling terakhir bisa Hmm, mengatasi krisis di iya. pandemi ini. Tapi emang ya kita masih harus jaga kondisi semuanya karena Iya, tapi nggak mudah memang juga ya. yang sering kita dengar itu kan alasannya, oh Indonesia ini kan negaranya besar sekali, negara kepulauan, 270 juta orang lebih gitu kan. Kalau Singapura kan gampang, ya jangan bandingin Singapura lah, India juga bisa kok. India Ya, juga udah mulai pulih, meskipun nggak sempurna gitu ya, tapi kan di bagian-bagian tertentu sudah mulai pulih. Gue nonton di YouTube bro, ada yang lockdown 21 hari, ada yang lockdown 40 hari. Emang ambruk ekonomi, tapi abis itu mereka udah bisa beraktivitas lagi. Kalau sekarang kan kita kan PPKM yang banyak penyekatan. Gua nggak tahu lu udah mencoba ke Jakarta atau belum gitu ya, dari Tangerang ke Jakarta, Jakarta Tangerang. Itu bikin macet sih. Apa namanya? Penyekatan-penyekatan jalan itu bikin macet. Di justru luar setuju bikin atau tidak setuju ya, tapi itu pasti faktanya memang bikin macet gitu. dan itu sebenarnya menambahin panjangnya rute perjalanan aja sih sebenarnya kan. Pada Iya. akhirnya kalau kita mau menuju ke titik itu kan. Mm-mm. Oh kita Karena jalanin juga kok ya, bukannya iya, kalau betul. memang harus ya jalan kita. Gua nggak bayang Iya, ya kalau macet begitu terus ada ambulans gimana gitu loh, mau minggirnya juga kan susah. Bukannya jadi membahayakan nyawa orang ya kalau macet itu ya. ya justru itulah yang sebenarnya agak susah juga dikatakan. Karena satu sisi ada kebutuhan yang harus dipenuhi, satu sisi ada aturan yang harus diterapkan. Hmm. Sama seperti olahraga kan ada kebutuhan dan aturan kan. Tapi Mm-mm. kadang-kadang ya kita melihat kondisi yang seperti ini karena ya jujur kalau mau dibilang Indonesia memang nggak pernah mengeterapkan lockdown karena kalau mereka harus dilakukan lockdown kan ada penggantinya kan harus ada penggantinya Iya, itu yang tidak mau dikeluarkan. Sebetulnya sih bukan kalau menurut gue ya, opini gue nih sekali lagi opini ya. Lockdown itu bisa aja dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar gitu ya. Kebutuhan dasar itu kan bukannya kita makan steak, kita makan yang enak-enak kan enggak. Kita makan sayur sama telur satu sekali makan aja kan cukup. Artinya satu keluarga itu tidak membutuhkan 600.000 gitu loh subsidinya. Kan yang sekarang beredar itu kan 600.000 lah berapa gitu-gitu kan. Nggak nyampe juta-juta enggak lah. Misalnya satu orang kali
3 telur berapa sih? 6.000 perak gitu ya per hari. Hmm. Nah, Telur terus tapi. iya anggap anggap ada sayur, ada kan Iya, iya. gonta-ganti gitu ya. Tapi anggaplah Iya. harganya seharga telur gitu ya. Sehari 2 apa 3. Gua rasa cukup sih. Nggak mahal-mahal amat juga gitu ya. Dan juga yang jualan itu dimanfaatkan untuk didistribusi ke masyarakat di sekitarnya gitu loh. Artinya bukan yang jualan terus disimpan terus basi segala macam Hmm. kan sayang gitu ya. Itu yang dipakai, jangan impor dari luar atau apa gitu ya. Ini udah high level lah. Gue sih Wong Ciwili nggak ini cuman beropini Tapi aja. ya ini opini juga. Tapi Hmm. yang jadi persoalan sekarang adalah sebenarnya kita itu belum punya data yang valid untuk penduduknya. Ngomong data itu paling Artinya, susah di Indonesia ya. makanya justru sekarang bagaimana kita bisa mendistribusikan 600.000, anggap aja 600.000. Hmm. Kalau datanya aja nggak valid. Ya contohnya ya paling gampang. Tahu nyampe apa enggak gimana sih kayak gitu? Nah justru itu kita nggak bisa ngukur. Jangan-jangan malah dipakai orang. Kan kita kalau di organisasi ya, organisasi apapun lah, dikasih dana, kan kita bikin LPJ, laporan pertanggungjawaban gitu ya. Hmm, Oh, ini sudah ada diterima oleh si Pak Agus misalnya. Mana hmm, buktinya? Itu Agus tanda tangan tuh di situ di kwitansi. hmm. Oh iya, oke. Kalau bantuan gitu gimana ya? Gua nggak ngerti dah. Makanya justru salah satunya Hmm. vaksin itu adalah salah satu proses pendataan yang benar Hmm. mestinya ya. Untuk Karena nggak mungkin ada validasi ya. orang nggak mungkin orang yang divaksin tanpa harusnya ya, Hmm. Tanpa tanpa pendataan. membawa pendataan gitu. Nah itu harusnya di sana Iya sih. memang Peluang cuma lah ya. masalah. Ini Mm-mm. peluang untuk merapikan gitu. Ya. Ngobrol-ngobrol ya. Gue kemarin itu ada kebutuhan untuk beli nomor perdana buat anak gue. Terus baru tahu bahwa ternyata kakaknya itu harus diperbarui. Itu aturan dari 2015 gue baru denger. Ampun, padahal gue buka internet tiap hari. Bisa begitu ya? Maksudnya, maksudnya Kartu kakaknya keluarga, kartu keluarga itu mesti model baru lu yang masih masih yang yang belum lama ada yang kanan kirinya itu ya? yang dilaminating gitu. Ya, ya, ya. Gue tidak terupdate soal itu. Nah, jadilah gue ke sono kemari. Data Oh, kita memang nggak beres. Ya salah satunya ya enggak data ya. keluarga gue juga belum terupdate Iya, iya. ternyata. Gitu. Ya, jujur aja kayak 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 gua gitu ya. KTP Jakarta tinggal di Bintaro gitu ya, Tangsel ya. Pangselnya. Artinya ya secara kewilayahan ya harusnya di wilayah itu. Tetapi kalaupun benar, harusnya benar sih. Kalaupun benar, ya nggak masalah kalau sentral datanya benar. Persoalan Iya. kan kadang-kadang kita tidak terupdate untuk itu dan mungkin ya malahan kalau kita dengar di internet data nasabah, data KTP, data apa dijual di undergroundnya Iya, internet kan bener. seperti Yang itu. terakhir itu ya, data WNI BPJS. 200 juta, 190 Ya. juta. Gila itu mah. Gua nggak ngerti sih ya, kalau database sebanyak itu harus komputernya seperti apa gua nggak ngerti ya. Karena kita buka Excel aja, ngomong gampangnya ya, Excel kan ke bawah tuh jumlah datanya gitu ya. Itu aja cuma berapa sih? 65.000 atau berapa gitu? Apa 300.000? Hmm. Ini dibandingkan sama sejuta orang aja kan, ya kalau 300.000 ya, perlu 3 Ya. kalinya kemampuannya Excel. Kalau 270 juta orang Indonesia, perlu berapa ratus kali kemampuannya Excel gitu loh. Istilahnya Tapi begitu. sebenarnya sih kalau data teks itu nggak gede. Hmm, Data teks itu nggak gede. Yang jadi gede itu data sistemnya ya kayak Excel-nya itu yang dibikin gede. hmm, Kalau datanya apa istilahnya SQL-nya gitu ya nggak gede sih sebenarnya. hmm. Baru gede ketika dikombinasi sama foto. Ya, tapi lu misalnya gini ya,
query, nyari yang namanya Adio lahirnya di kota apa gitu ya, atau di mana gitu. Nyari 270 juta, mati dah. Ya, Ya ada teknik-teknik ya. searchingnya tentu ya. Ya, tapi Ngomong-ngomong itu juga menarik juga. Sebenarnya kayak kemarin ya, ikut hmm, webinar itu. Kemarin kan kita topikalnya sih sebenarnya tentang uh, apa perdagangan lah, jualan dengan targeting tertentu gitu. hmm, hmm, Ya ini ngomongnya agak ngelebar dari olahraga. Tapi kita ngelihat bahwa sebenarnya kalau dikembalikan ke olahraga pun atau ke bisnis, itu suatu wilayah atau suatu negara itu cuma ada potensi, enggak semuanya gitu. Misalkan gini, contohnya hmm. gini. Kalau misalkan penduduk Indonesia 240 juta, mereka yang punya potensi yang ingin berolahraga itu mungkin cuma 30 juta mungkin. 10% Ya anggaplah arti ya. 10%. Artinya orang-orang yang lain kemana? Ya mereka ada tapi nggak berolahraga Hmm. maksimal gitu ya. Ya itu pada akhirnya kenyataannya seperti itu. Yeah. Artinya kalau kita mau misalkan mau nembak 30 juta itu yang naik sepeda gitu. Ya Hmm. cuma segitu doang. Jadi ya anggap aja kalau itu mau berolahraga, olahraga pasti butuh sepatu atau Hmm. butuh kaos gitu. Ya paling cuma 30 juta orang yang akan butuh kaos olahraga, Hmm. spesial olahraga itu. Gitu. Belum lagi dibagi kelas bawah, kelas menengah, kelas atas Iya, gitu ya. iya, Berkurang lagi. berkurang lagi. Jadi Hmm. Bagi lagi targetingnya cewek dan cowok. ya Potong lagi 2. pada akhirnya akan ada angka yang naik turun itu nggak maksudnya gini, nggak berarti 240 juta itu 240 juta itu akan olahraga semua. Itu ya. Ya. Intinya begitu. Intinya begitu. Nah Jadi itulah kalau kenapa kita mau mencari 11 orang pemain sepak bola Indonesia yang jago banget. Susah. jadi kalau misalkan dari itu 11 11 pemain Indonesia itu dari 30 juta aja tuh dicari. Satu Ya. per berapanya itu kan Us. potensinya ya. Sepermilnya lagi. Iya. Ya itu. Dan harusnya Oh, orang-orang yang bisa masuk ke 11 itu orang pilihan. tuh. Dan itu dipilihnya harus berdasarkan data, bukan berdasarkan like and dislike. Betul. Iya enggak? Kalau misalnya, wah ini orangnya baik nih, udahlah rekrut deh. Meskipun nggak apa-apa deh, udah ada striker udah banyak, tapi nggak apa-apa deh ikutin dia. Ya nggak gitu. Misalnya atau gitu. atau milih dari orang yang ya udah kak lu aja deh masuk lu deket sini ya nggak bisa gitu Hmm, juga kan dia pernah ngasih kita parcel soalnya ke rumah. nah apalagi gitu. Apalagi gitu, kacau deh. Ngomong-ngomong kalau misalnya ngomong data, di sport itu sebetulnya sangat-sangat menarik, Bro. Kapan-kapan kita ngundang yang ahlinya sport ya. Ada teman Boleh, gue. boleh. Nah, di sport itu gue ngelihatnya gue taunya dulu dari NBA lah paling enggak ya. Di setiap kartu NBA atau di setiap obrolan-obrolan NBA pasti ada namanya statistik. Hmm. Yang dulu buat kita, statistik apaan tuh, nggak menarik lah, apa segala rumit lah gitu ya. Tapi buat mereka itu penting gitu kan. Karena di sana mereka tahu dalam satu pertandingan rata-ratanya dia nge-shoot berapa kali, steal berapa kali, blok berapa kali gitu kan. Artinya dia punya potensi lebihnya di mana nih? Oh dia jago ngeblok, ya udah ngeblok terus aja. Atau dia jago rebound, rebound aja terus gitu kan, kayak Dennis Rodman tuh udah nggak ada kerjaan lain, dia mah nggak pernah apa, jarang sekali nge-shoot, layup segala macam, kerjaan lo nge-rebound. Dan dia tahu bola mantul larinya kemana, dia udah tahu, udah duluin, Hmm. meskipun bukan yang paling tinggi tapi dapat duluan gitu, selalu begitu. Nah Dari jadi hasil heeh, riset. dari hasil riset, dan dia memang melatih untuk tahu larinya bola kemana misalnya gitu ya. Nah, tapi memang dia dikhususkan untuk satu spesifik tugas yang spesifik karena dari data-data yang terkumpul gitu. Nah, kalau kemudian sepak bola mengambil data juga. Ada berapa tendangan mengarah ke gawang gitu kan, berapa yang gol. Itu sih
nggak spesifik, nggak detail menurut gue ya gitu ya. Kalau basket sekarang bahkan udah tahu titiknya dari mana aja dia shoot dan dari mana aja yang masuk. Jadi kalau dia udah di situ, jagain karena kemungkinan besar dia pasti masuk gitu. Ya, Tuh tapi data ya itu penting sih. betul. Tapi kadang menarik juga ya. Artinya kalau kita bicara olahraga, pada akhirnya di balik olahraga itu ada industri yang bergerak di belakangnya. Artinya kalau dulu ya, mungkin olahraga itu adalah bagian dari sebuah hiburan kan buat Kebanggaan paling gitu ya. kebanggaan. Orang yang kepengen prestasi masuk ke sana, tapi orang yang melihat itu merasa menjadi sebuah hiburan. Makanya kenapa dulu semua pertandingan pasti akan jual tiketnya itu mahal-mahal, dan itu menjadi salah satu pada akhirnya akan jadi menjadi biaya untuk itu harus diselenggarakan seperti Ya. olimpiade. Itu kan pada akhirnya akan berjalankan terus-menerus. Tetapi sekarang kalau kita perhatikan di balik itu pun itu ada industri lain, quote and quote, yang sangat besar, yaitu industri taruhan, bro. Gue kirain industri pakaian olahraga. Nah, Itu juga besar sih, cuman taruhan lebih besar. taruhan itu besar. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita ada di dalam suatu pertandingan seperti itu, apakah pertandingan itu real pertandingan kompetisi yang benar-benar, atau ada sesuatu di balik itu, bro? Artinya settingan lah. Dari 80-an sih gue udah denger ya, karena gue sudah mulai mendengar berita gitu kan. Dulu apa namanya, ada yang kiper disuap supaya nggak bisa nangkep bola gitu ya, supaya kebobolan lah gitu. Ya udah bukan barang baru itu sebetulnya gitu kan. Tapi membuktikannya gimana gue nggak ngerti dah tuh. Nah, ya kan tadi lu bicara tentang statistik kan. Artinya kalau statistik semuanya akan ada pola kan pada akhirnya, ada patternnya lah. Kalau ke sini lempar ke sini pasti masuk. Orang ini kalau nendang pasti gol gitu kan. Tetapi kita nggak tahu tuh kan. Artinya kalau itu masuk ke dunia yang seperti ada yang kontrol lah. Atau kalau dikatakan ada bandarnya ya istilahnya kalau sekarang tuh. Kalau semuanya pasti ada bandarnya. Nah itu kita nggak tahu juga itu siapa yang bisa mengendalikan sebuah pertandingan ketika gua harus, oh ini dapat perak, ini dapat emas, atau ini pasti menang gol berapa ini. Nah, itu Ini tendangan penalti dia pasti masuk atau tidak masuk gitu kan. Ada banyak kemungkinan dari sebuah statistik dan ada angka rupiahnya. Ya, tapi ya gue sih ngelihat anehnya memang taruhan itu apa namanya, sogokan lah ya, bukan taruhannya, sogokannya itu pasti untuk yang ke itu sih. Gue menyogok lu supaya lu kemasukan misalnya gitu ya. Bukannya gue nyogok striker untuk lu ngegolin. Aduh, nggak disogok aja udah susah pak. Sogok lagi. Tapi kalau di dunia online, judi bola itu satu industri yang gede loh bro. Gede banget. Makanya. Gue taunya dari mana? Karena gue menonton bioskop keren. Apalah gitu ya, atau Indo XXI. Wih, iklannya di mana-mana itu. Dan itu Wahai penonton Indo XXI, pasanglah iklan di bawah sini. Itu adalah semua iklan itu, ya kan? Iklan judi kan? Iklan judi. Gue pernah register. Gue nggak ngerti lagi main.
Bego ya. Ini apa maksudnya nih? Plus sebegini, min segini, 0, berapa segala macam. Gak ngerti gue. Ya, ya itu ada aturan-aturannya mereka sih. Ya, Ilmu yang berbeda itu, dunia yang berbeda sih. Ya, tapi kalau masuk ke sana sih ya kita bisa pelajari apa yang sedang terjadi di sana, kecuali kalau asal kita berani berani masuk, ya artinya berani menang berani kalah. Tapi kalau misalnya ada yang begitu, ada yang ngebandarin, berarti dia sebetulnya bisa membelokkan hasil juga ya, pastilah ya. Nah itu justru yang jadi gue sampaikan tadi, bahwa di balik semua apa ya, itu sebenarnya kalau kita bilang olahraga bisa jadi itu adalah hiburan kan, bukan semata prestasi. Ya prestasi ada, tetapi di balik prestasi itu ada angka-angka yang sebenarnya yang memainkan gitu. Dan itu pastinya bandar-bandar yang kuat. Nah sekarang ya bisa dibayangin lah kalau misalkan dari manakah seorang pemain bola punya gaji sampai miliaran gitu kan. Gue juga nggak ngebayangin ya, misalkan dari jual tiket doang gitu ya. Apa ya, nutup atau gitu ya? Dari jual tiket doang, atau dari jual siaran ininya, siaran bolanya. Sebelum masuk ke judi bro, kita setting dulu nih, kita set up rencana someday ya, bukan episode berikut sih, tapi nanti akan ada episode untuk kita membahas revenue, bukan apa namanya, revenue streamnya itu bisa dari mana aja gitu ya. Kan ini kan kalau misalnya konvensional adalah dari tiket masuk gitu ya, stadion konvensional nih. Terus dari mana lagi ya, dari yang jualan lah di itu, yang asongan di pinggir-pinggir itu gitu kan, ditarikin pajak gitu. Sponsor. Terus dari mana-mana lagi. Nah itu pasti ada insight-insight baru yang bisa kita gali dari situ. Nah kalau yang sekarang ini yang lo maksud adalah yang dari industri taruhan gitu ya. Bisa jadi dari industri taruhan. Gue belum melihat. Artinya gini. Artinya ngelihatnya gini bro. Kan di online tuh ada mereka ngebit, ya kan? Nah, ada website khusus buat ngebit bola kayak gitu. Nah, apakah itu juga artinya gini, pasti ada bandarnya gitu kan. Contohnya di aplikasi itu ada bandarnya. Ketika orang ya namanya bandar, mereka juga nggak kepingin kalah juga kan bro. Ya pastilah. Nah sekarang gimana caranya nggak kalah ketika orang di situ kan dia ngelihat tuh, oh ini orang pada masang tim A misalkan. Wah, gue bisa kalah nih kalau masang tim A. Ada orang pada masang kayak gitu, gue nggak tahu sih. Tapi mungkin pasti ada industri di balik itu sehingga entertain olahraga ini. Iya tapi gue pikir sih nggak yang ekstrim gitu ya. Misalnya Persija melawan selebriti FC misalnya ya, orang pemain film gitu kan. Ya masa iya Persijanya disogok untuk kalah terus mau aja gitu kan. Secara fisik aja pasti kan jauh. Yang mereka tegap-tegap, yang pemain filmnya mungkin letoy-letoy kebanyakan begadang gitu kan. Ya mungkin kalau yang deket-deket gitu ya, Persija lawan PSM atau lawan apalah gitu ya, Arema, itu mungkin ada yang sogokan-sogokan segala macem. Tapi kalau terlalu jauh, Indonesia lawan apa namanya Italia sepak bola misalnya, Italia disogok supaya kalah, ya lu mikir dulu dong bro, kata dia. Masa Italia kalah sama Indonesia kan gitu. Iya. Kejauhan gitu. Kalau yang tipis-tipis mah masih oke lah gitu. Ya,
pasti ketika banyak orang berkumpul, ketika banyak disukai, pasti di sana ada sumber taruhan mungkin ya. Ya. Tapi taruhan itu bukan cuma olahraga sih. Gue dulu Hampir tinggal semua. deket rel kereta, deket pintu rel. Itu juga jadi taruhan. Dari arah Kebayoran apa dari arah Serpong, katanya gitu. Cepet, cepet. Aduh, ada-ada aja dah. Ya gitulah, apa namanya, semua bisa jadi taruhan karena mungkin taruhan itu apa ya, kita mengejar sesuatu yang tidak pasti gitu kan. Itu udah dimulai di zaman Romawi kali ya bro ya. Apa itu? Dimulai dari zaman Romawi Oh iya, benar. udah mulai ada Undi-undi. stadium gitu. Manusia lawan singa. Ah, itu pasti ada Nah, taruhan juga tuh ya. iya. Meskipun ya singa yang menang lah, masa iya. Kemungkinannya kecil banget kalau manusia yang menang, apalagi udah disekap berapa hari, berapa tahun gitu kan, lemes pasti. Ya, Ada satu lagi sebetulnya yang menarik untuk dibicarakan, tapi akan panjang, yaitu kalau olahraga itu dari sisi masukan atau masukan, asupan makanan. hmm, Gizi itu kan penting banget gitu ya. Dan bahkan mana gua ngelihat yang gua nggak tahu ini cabang olahraga ini ada nggak di Olimpiade ya. Binaraga. Binaraga itu kan bukan cuma latihannya, tapi makannya, pola hidupnya, jam tidurnya. Wah, itu luar biasa sih menurut gue, itu yang susah banget lah kalau ukuran gue gitu ya. Wow gitu, nggak bisa lo latihan 2 bulan, 3 bulan, yang masuk nggak ke jadi bentuk. apa-apa. Heeh. Ya, Bertahun-tahun. betul. Kalau yang lainnya mungkin masih ada hokinya gitu ya. Pada Hmm. waktu smash, jepret, wah tiba-tiba spinnya lebih kencang gitu kan. Wah, hoki. Kalau binaraga, apalah hokinya itu? Nggak ada unsur hoki. Mungkin matanya jurinya itu apa namanya, kelilipan pada waktu nilai dia. Jadi kelihatannya Bukannya wah kalau lebih gede. bukannya kalau olahraga kayak bodybuilding kayak gitu memang dari bentuk otot-ototnya yang dinilai ya. Ya artinya Proporsinya juga kan. dari beratnya berapa, ininya berapa. Gak tahu persis Ya, gue. ya, Cuman ya, tahu. melihat apa yang kalau udah gede-gede keluar ya kayaknya sama-sama aja. Ya, ya itu ada ukurannya lah. Mungkin ya begitu. Iya. Sama kayak misalnya kita jadi lomba vokal grup, lomba paduan suara gitu kan. Ah, sama-sama aja. Ya tentu ada rubriknya ya untuk menilai, yang dinilai Ya, apa aja gitu-gitu kan. Kalau enggak ntar jatuh-jatuhnya bukan ke data tapi ke like and dislike. Ya, oke kalau begitu kita akhiri podcast kita, Yotcast ya. kita pada episode ini udah panjang banget nih, udah 1 jam lebih. Ush. Silahkan kalau kalian mau like atau dislike, ya like aja lah, Karena dislike dong. like aja lah. Harus like. Like Berdasarkan dong. data, orang-orang yang menonton ini belum nge-like. Jadi jadilah yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga untuk nge-like. Like dan subscribe itu Like. penting. Kayaknya baru sekali ini deh bro kita promosi begini. Iya gak sih? Biasanya Ke cuek tulisan aja. doang biasanya ada subscribe gitu. Oh iya. Ya, Makanya nggak nambah-nambah orang kita nggak promosi. iya. Belum mulu. Sebarkanlah ke seluruh penjuru dunia Yotcast ini. Sampai lu kata dia. Kita memang perlu paling tidak percaya kalau kita ada obrolan begini pasti ada orang yang melihat ini ada sesuatu yang positif. Lalu bayangin aja kan kita ngobrol sejam gitu. Masa iya nggak Paling ada tidak isinya gitu ya. nggak ada isinya. Setidaknya kan ada sesuatu yang bisa di-sharing walaupun mungkin tidak berdasarkan basis data yang benar karena kan ada yang di pikiran kita baru kita obrolin kan. Tapi Opini setidaknya kan namanya ada juga. informasi juga. Hmm. Gitu, Oke, bro.
Sip. Thank you. Sampai Thank you. ketemu minggu depan. Salam sehat semua. Kayaknya minggu depan itu kita mau memulai sesuatu yang baru, yaitu Topiknya keren. Adio akan bukan live ya, akan bikin video sendiri. Tio akan bikin video sendiri supaya Yodcast ini bukan cuma seminggu sekali, tapi seminggu 3 kali lah. Ya. Meskipun belum bisa tiap hari. Bisa berupa tip and trick, bisa berupa hal-hal yang dari kita, bisa ada topikal, ya pokoknya semuanya buat inspirasi para Bapak-bapak. Bapak-bapak. Oke, sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Satu jam itu berapa gigi?